Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ma zilna fi kitabil hududi min kitab sunan Abi Dawud rahimahullah ta'ala. Babu ma yuqta'u fihi sariqu, membahas tentang nisabnya pencurian. Dan pencurian itu adalah mengambil harta orang secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang terjaga, sehingga kalau tidak sembunyi-sembunyi namanya bukan syarik, dan kalau tidak dari tempat yang terjaga namanya juga bukan syarik. Allah mengatakan wasyariqu wasyariqatu faqta'u aydiyahuma, didahulukan syarik sebelum syariqah karena lebih banyak syarik laki-laki yang melakukan daripada perempuan. Adapun az-zani atau az-zani maka lebih banyak pelacur perempuan daripada laki-laki atau pipulu laki-laki. Kemarin saya tanya 1 dinar itu sekarang sekitar 8 juta, berarti rubu dinar 2 jutaan. Nah, ini mazhab jumhur bahwasanya nisabnya adalah 1/4 dinar. Mijan perisai 3 dirham waktu itu senilai dengan 1/4 dinar. Maka ini mengajunya ke dinar bukan dirham. Sehingga kalau sekarang di sini sudah tidak berlaku karena dirham sudah merosot sekali. Dirham sekarang cuma 70.000, 3 dirham cuma 21.000 atau 210.000. Sufah itu adalah bangunan yang luas, berarti ini tempat yang terjaga, seperti gudang, tempat yang terjaga, sehingga kalau dia itu mengambilnya dari pinggir jalan, nah itu tidak termasuk syarik. Salahnya sendiri yang menaruh di pinggir jalan. Ini tidak sahih sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Yang benar adalah tadi, yaitu rubu dinar. Ada barang-barang yang dimaling itu tidak ada potong tangan padanya, hanya ditaksir saja. Saraka wadiyan, yaitu memotong wadi. Wadi itu adalah sesuatu yang dipotong dari pohon untuk ditanam di pohon yang di tempat yang lain. Istilahnya apa? Anakan pohon kurma gitu ya. Nah, apakah dipotong tangannya ataukah tidak?
Nabi SAW mengatakan la qat'a fi thamarin wala kathar, tidak ada potong tangan pada buah, maksudnya buah yang masih menggantung di pohon, wala kathar, tidak pula empol, yaitu bagian tengahnya pohon kurma itu ada sesuatu yang empuk yang bisa dimakan. Ya, kalau di Indonesia misalnya mencuri tungtuk pisang itu tidak dipotong tangannya, dan juga buahnya itu juga tidak dipotong tangannya. Jadi apabila masih berada di pohon. Kalau sudah dipanen kemudian disimpan di gudang misalnya, nah di situ ada potong tangan, karena tadi definisinya maling adalah min hirzin, mengambilnya dari tempat yang terjaga. Nah, kalau kebun ini kan bukan tempat yang terjaga karena semua orang bisa masuk. Nah, apalagi kebun-kebun Madinah itu biasanya tanpa dinding biasanya. Nah, insyaallah. Tapi bahwa isinya dicampur itu benar, karena itu adalah termasuk dari takzir, boleh imam untuk mentakzirnya dengan cara dicampur. Khubnah itu adalah ujung baju, artinya dia tidak membawa keluar dengan ujung bajunya, maka itu tidak ada hukuman apa-apa karena dia terpaksa, ya, dia hajat, misalnya kelaparan seperti yang terjadi sekarang ketika banjir bandang di Sumatera itu. Nah, terus pangan kan susah, akhirnya mereka ada yang terpaksa mengambil dari Indomaret dan sebagainya. Nah, terpaksa begitu, kondisinya memang berbeda dengan kondisi yang normal. Maka di sini karena terpaksa dimaafkan, tapi dengan syarat tidak bawa keluar. Kalau bawa keluar maka dia menanggung double, ngambil 1 kilo berarti harus mengembalikan 2 kilo plus ukubah itu maksudnya takzir. Jadi ada nama lain dari takzir yaitu ukubah. Tapi kalau sudah masuk ke dalam jaring itu tempat penjemuran pohon kurma, penjemuran kurma. Nah, maka dipotong tangannya kalau sudah mencapai mijan, harga mijan. Kemudian Abu Daud menjelaskan jaring nama lainnya adalah juhon, ini bahasa dia. Khulsah mukhtalis itu orang yang mencopet. Maksudnya apakah ada potong tangan pada pencopetan dan pengkhianatan. Khianat misalnya orang dititipi barang kemudian dia mengingkari, atau dia pinjam kemudian dia mengingkari, seperti itu ya, jahidul arir. Nah, al-muntahib rampok, maka maksudnya rampok itu hukumnya sama dengan copet, yaitu tidak termasuk mencuri. Kenapa kalau copet dan rampok itu tidak dipotong? Karena tidak mungkin ya, karena masih memungkinkan dalam pencopetan itu dan juga perampokan itu untuk kita menjaga harta kita, berbeda dengan maling. Kalau dalam pemalingan kita nggak bisa menjaga, dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Jam 12 malam kita tidur, dia ngambil. Nah, bagaimana kita bisa membela? Nggak bisa.
Tapi kalau dirampok ya, maka kita masih bisa membela, teriak dan sebagainya. Demikian juga kalau pencopet itu sebenarnya kita masih bisa membela kalau kita sadar ya. Nah biasanya kan dia mengambil kelengahan kita lagi noleh ke kanan, nah tiba-tiba langsung diambil barangnya dari kiri. Nah sehingga karena ada sisi kelengahan kita, maka juga ada sisi kesalahan. Maka ringkasnya saya disebut syarif itu kalau dari hirzin. Kalau tidak dari hirzin maka tidak disebut syarif. Betul bahasa. Nah ini dibuat bab oleh Abu Dawud karena adanya perselisihan pendapat. Kalau jumhur mensyaratkan adanya hirzun di dalam pencurian, kalau Hambali tidak mensyaratkan adanya hirzun dalam pencurian. Karena itulah wajar tadi ketika kita membahas jahidul ariyah, Imam Ahmad Imam Ahmad menetapkan jahidul ariyah itu dipotong tangan. Nah kalau jumhur tidak memotong tangan jahidul ariyah, kenapa? Karena tidak memenuhi syarat, yaitu jahidul ariyah itu mengambilnya bukan dari hirzun. Saya titip barang kepada seseorang, kemudian dia tidak mau mengembalikan dan mengatakan kamu nggak pernah titip. Nah itu dia barangnya tidak dari hirzun, malah justru di tangan dia, itu namanya khianat. Nah berarti kesalahannya di pihak saya juga ada. Kenapa saya titip kepada orang tersebut? Kalau mau nitip itu harus lihat-lihat orangnya siapa yang dititipin. Karena teman saya itu pernah jualan di pasar, kemudian ditipu orang. Nah penipunya itu lari, maka dia mengejar, kemudian mengatakan kepada orang sebelahnya, Pak saya titip barang dulu Pak, saya ngejar penipu saya itu. Begitu dikejar nggak ketangkap, malah dia balik ke tempat, barangnya hilang sekaligus. Nah itu salah dia nitip kepada orang pasar ya rata-rata orang jelek. Nah Salasina dirham itu nilainya sama dengan waktu itu 3 dinar. Jadi harga mahal ya zaman dulu. 3 dinar sekarang kan berapa? 1 dinar tadi 8 kali 3 atau 7 kali 3 sekitar 21 ke 1 juta, mahal sekali kan. Yang di sini kenapa dipotong tangannya? Karena dia itu mengambilnya dari hirzun. Hirzunnya di mana? Dari kata-kata mana kita mengambil hirzun? Wa tawassadir darahu. Dan dia berwisada, berbantal dengan selendangnya tadi. Nah berarti kan sudah ditahan oleh kepala, itu berarti sudah disimpan pada hirzun. Beda lagi kalau misalnya selendangnya itu dia taruh di atas perut, kemudian dia tidur. Nah itu orang ngambil dari atas perut itu orang tidur nggak terasa, itu nggak disebut syarif. Tapi kalau ditaruh di bawah pantat atau ditaruh di bawah kepala, nah itu kalau ditarik kan orangnya terasa, itu berarti dia sudah mau meletakkannya pada hirzun. Nah sehingga di sini dipotong tangannya karena dia sudah mengambil dari hirzun. Maka itulah babnya tadi man sarqa min hirzin. Nah sehingga hirzin itu fi kulli syai'in bihasabihi. Kalau uang ya hirzunnya di mana? Masukkan di dompet atau di tampon.
Kalau bantal hirzunya gimana? Ya ditaruh di bawah kepala. Kalau bantal kita taruh di samping kita tidur terus dimaling orang, ya bukan hirzun namanya. Salahmu sendiri bantal kalau ditaruh di samping. Teman saya naik bis bawa laptop, kemudian dia ngantuk, atasnya ditaruh di samping, bangun-bangun hilang, salah dia sendiri. Mestinya kalau tidur itu laptopnya atau tasnya dicangklong, kemudian didekam begitu, sehingga kalau mau dimaling dia akan merasa. Maka dalam kasus teman saya tadi karena ditaruh di samping ya bukan maling namanya apa terserah, disebut maling boleh tapi bukan maling yang syar'i, alias tidak ada hukuman potong tangan padanya. Nah, ini pembahasan tadi ya. Imam Ahmad berpendapat jahit al-riyah dipotong, jumhur berpendapat tidak. Nah, pendapat ini, masalah ini bercabang dari bab sebelumnya. Apakah hirzun itu syarat ataukah bukan? Ya. Dengan pola ada kebenaran akan beratan langsung macam karena testari kata apa jahat itu keamaran Nabi SAW bila kata tidak jatuhnya. Kalau kita tahu terlalu berjaya itu anak yang dikenal kepala ansafiyah binti Abi Ubaid Zaidatuliu anak Nabi SAW dan menghati kontakor dan menimba tentang ikatin ulamai azal-azal Rasulullah ala pengarwatin tapi kasyaritatin kalam takun dalam tetakalan Bahwa kenal macam anak Nabi ansafiyah binti Abi Ubaid wala pilih kasyarita alainya. Ya, akhirnya karena dia tidak mau ngaku, akhirnya ada yang saksi yang mengatakan bahwa dia itu betul-betul tastahil mata wa tajhadu. Nah di sini karena kalimatnya cuma tajhadu, akhirnya Imam Ahmad berpendapat qutiyat yadaha itu karena tajhadu. Nah, kalau jumhur menggabungkan dengan hadis yang lain bahwasanya dia dipotong tangannya karena mencurinya. Nah Imam Abu Dawud mungkin dia itu mengikuti fikih gurunya yaitu Imam Ahmad, sehingga beliau membuat judul bab ini dan menampilkan hadis ini. Nah, Beliau kali inisiatif bahwa kalau ibadah yang khusus Indonesia dalam makalah istilah dan tentang dunia kalau semua masuk dilakukan melakukan dia. Kata itu kalau dia belum mati Rasulullah kamar kita dia. Bagi lagi syukar tidak bisa melakukan itu. Kalau Rasulullah makalah. nah. Indonesia terpalat kemudian berarti nantinya terkali dengan tak atau tidak dulu keamaran Nabi SAW juga tidak. Bahkan semua berarti kita menilai itu bermisyakin zakat fakat Nabi SAW mitanya. Ini tiga dalil semuanya menguatkan pendapat Imam Ahmad ya, karena tidak ada kata-kata sarafa sama sekali. Tapi sudah kita lewat kemarin tadi bahwa ada lafal yang saroko, sehingga itu dua hal yang berbeda ya. Sarokonya menyebabkan dipotong, jahidul arihnya tidak. Walaupun fil majnun yasriku atau yusiru haddan, bagaimana kalau orang gila yang maling dipotong tangannya atau tidak? Nah, Dan syaitan dalam hal menurut suasana kala itu yang kelima antara satu yang mati atau istri dan ini kita ada antara satu atau lebih. mana kaitannya? Al-Muqtala itu al-Majnun hatta yura sampai sembuh dari jununnya. Kenapa dia tidak dihukum ya? Karena dia tidak mukallaf. Nah, Ibn Abbas bahwa atau mal imajinnya itu kecuali mustasya rakyat inasan keamaratnya inaru anturjan keamaratnya ala aliyun famurru biha ala ahli. keamaratnya ala aliyun dengan hidayah kecuali ala aliyun sekolah masya menjadi lalu masih memiliki ulama dan keamaratnya inaru anturjan sekolah istri dia Mengatakan kapal yang dalam ini kemarin dan makalah ketika antara ayat sebelumnya terdapat yang menarik terus tidak disahkan kapal itu. Allah tamakal kenapa yang dituliskan Allah rasyurah Allah ta'asyurah Allah ta'asyurah Allah ta'asyurah. Nah, jadi Sayyidina Umar ketika ditanya, lah kenapa ini Pak dirajam? Karena Anda sudah tahu hadisnya. Ya nggak ada apa-apa nih. Ya, mungkin dia lupa ya.
Sehingga simpel sekali orang-orang zaman dulu itu, kalau salah ya mengaku salah gitu, tidak usah berbelit-belit. La syai'a udah, tidak ada alasan saya. Dia kalau tidak luas lepas takbir karena apa? Sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir ini termasuk lafal syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, siapa yang takbir itu disebutkan pada kalimat berikutnya itu. Dan ini termasuk al-hadits yafsir ba'dahu ba'dan ya, karena tadi ada kata-kata mubtala kemudian ditafsiri dengan kata-kata majnun. Alamat Al-Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kau di akhir masyarakat al-Majnun min Madrid pada hadis kata itu al-Majnun kata sedikit dan sedih atau kolom kalau sebab kolom kolom. Dan ini menunjukkan cerdasnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tandanya orang cerdas itu mudah ingat, sehingga apa yang orang-orang lupa dia ingat. Sebenarnya perbedaannya antara orang cerdas dengan tidak atau biasa itu cuma di situ ya. Satunya mudah ingat, satunya mudah lupa. Dan nanti berpiano kalau hamatin kalau sambil kalau itu kemarin tidak ada fajar zanat. Kata-kata bujur arti asalnya adalah berbuat dosa, tapi seringkali yang dimaksud di sini adalah zina, sebagaimana fahisyah seringkali dimaknai dengan dimaksudkan dengan zina. Amar bila zina, amar aliyun kejaga anhu, bahwa bahar, bahwa sabilah, kalau tidak umar, kalau betul aliyun, baca aliyun kejaga anhu, kepala yang mulai dapat alim dan Rasulullah SAW kalau itu akan antara sehari satu yang kayak itu kami ingin atau sedikit yang waktu dia kayak Maktu sama dengan majnun. Jadi ada 3 lafaz mubtada, maktu, majnun, maknanya sama. Ini hari waktu hati pengumpulan. Keayat tadi kita ada bahwa kalau ini kalau Umar kalau Ali alaihissalam keamanan itu. Ya, sama-sama la adri, bahwasanya dia itu di zinai atau diperkosa dalam kondisi apa, tapi ada syubhat kan. Nah, sehingga karena ada syubhat maka berlaku kaidah yang lain, yaitu al-hudud tudra'u bisyubhat. Hukuman had itu ditolak dengan sebab adanya syubhat. Nah, di sini ada syubhat bahwa dia diperkosa pada saat atau dia berzina pada saat dia sedang bala, sedang junun. Nabi alaihissalam Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita akan bersalasa mengenai hati sedikit dari setiap kali yang mungkin bertanya. Kalau kita lihat waktu itu mengatasi wajib dan Ali yang berdoa Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini dan hari ini. Wal khurif. Apa artinya khurif? Apa artinya? Fasadul aql minal kibar ikun. Nama lainnya lagi ardil umur. Pikun itu ada 2 macam ya. Ada yang pikun terus menerus, ada yang pikunnya itu kadang-kadang. Nah, ketika pikunnya kadang-kadang maka hukumnya juga berubah-ubah. Pas sadar dia wajib, pas tidak sadar dia tidak wajib. Kalau sudah 24 jam pikun ya udah hukumnya sama dengan tidak sadar. Maka orang pikun disamakan hukumnya dengan majnun dari sisi akalnya sudah tidak sempurna. Dan untuk kedokteran sekarang itu bisa menilai seseorang ini kegilaannya berapa persen itu ada.
Nah, sehingga ada orang yang gilanya masih sedikit, misalnya 10%, nah itu masih dianggap sadar. Nah, saya nggak ngerti ya, mereka menetapkan gila yang betul-betul fasadul akal itu yang berapa persen, mungkin di atas 50%, umpama. Babun bil ghulam yusibul hadda, anak kecil melakukan hukuman had, misalnya mencuri. Nah, kemudian pola mati-mati dan berdiri pola penting misalkan karena berubah maka mandiri maupun mendata syabda kedua malam mandi dan lupa akan tujuh malam mandi. asy'ar di sini Pak. Al-ana, bulu kemaluan menurut jumhur. Nah, pendapat yang syadz mengatakan ini adalah al-lihyah. Ini perkataan yang pendapat yang dhaif. Nah, mungkin yang berpendapat lihyah itu karena apa? Merasa heran apakah diperiksa celananya bagaimana untuk mengetahui orang ini imbat atau belum, kan aneh. Tapi kata-kata yang menunjukkan bahwa itu bukan lihyah. Karena lihyah nggak perlu diperhatikan masketa, tapi kalau bagian dalam itu perlu diperhatikan. Ini menunjukkan bahwa tanda balik itu salah satunya adalah imbatul ana. Nah, sehingga maksud bab ini adalah kalau dia itu belum imbatul ana, maka dianggap masih ghulam. Berarti hukumnya sama dengan hadis di atas, hatta yahtalim. Nah, kemudian kalimat berikutnya itu menjelaskan kata-kata imbat menurut jumhur. Nah, Bila kalau masih memiliki kebenaran menjadi hati sekolah kata syakir amati pada satu hal yang tangguh kata ulama kisahnya. ini adalah jumhur ya. Imbat itu anak. Nah, Kemudian sekolah ada berharap memakili selesaian oleh yang mungkin mengatakan masyarakat selatan dalam kisah oleh yang mendapat penasihat asyraf sampai asal zaman. Yaumul Uhud tahun berapa? 3. Yaumul Khandaq tahun berapa? 5. Dan mestinya kan kalau tahun 3 dan 5 mestinya kan 16. Ini kok 14 sama 15 ini. Ya bisa jadi kan awal tahun dengan akhir tahun, bisa kan? Jadi tetap saja ini usia 14 dan 15. Jadi misalnya usia 14 yang masih awal dengan usia 15 yang sudah akhir, nah itu bisa jaraknya menjadi 2 tahun begitu. Maka ringkasnya tanda balik salah satunya adalah usia 15. Adapun riwayat yang mengatakan usia 13 itu dhaif. Nah, Bila kalau hanya keitulah ibadah malah kalau masuk atas kedua dan hadis mengarah ke Abdul Aziz Pakal yang mengenal dan hati dengan segi dua kapal. maka ringkasnya tanda balik ada 3, yaitu imbat, kemudian ihtilam, kemudian 15 tahun. Kalau perempuan tambah 1 lagi yaitu haid. Abu Sa'id yasriku fil khuzbi ayyuqta, ada orang maling pada saat perang, apakah dipotong atau tidak? Cuma terkandung di hati menyatakan kalau kumulatus dibenarkan dia kahli kau jadi sarikan kalau lain besar baca rakam bukti. Buhtiyah itu adalah unta buhat yang tinggi tengkuknya, yang punuknya itu 2, unta mahal kayak begini. Bagaimana tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakni batu ta'ul anti disafar kalau ada di kalau kotak ini. Kenapa tidak boleh dipotong ketika safar? Dikhawatirkan dia nanti akan gabung dengan musuh, sehingga ditunggu sampai dia pulang dulu. Nah, sudah pulang baru nanti dipotong tangannya. Jadi bukan dibatalkan pemotongannya ya, tapi ditunda pemotongannya. Di sini dikatakan
Qawluhu fi safar ay fi safaril ghazwi makhafata ayyan haqqal maqtu' bil adu fa idza raja'u quti'a bihi fa idza raja'u quti'a. Dan ini tidak hanya untuk potong tangan saja, bukan ya, semuanya juga. Demikian juga hadduz zina dan sebagainya. Ini menurut Auza'i. Tapi kalau menurut jumhur ini hanya potong tangan praktik. Jadi ringkasnya ada hikmahnya kenapa kok tidak dipotong fi safar ay fi safaril ghazwi, yaitu supaya tidak terjadi mafsadat yang lebih besar, yaitu dia malah menjadi murtad. Nauzubillahi min syarri dzalika. Dan ini juga salah satu fadilahnya Sunan Abu Dawud, babnya itu menafsirkan hadisnya. Hadisnya fi safar, babnya fil ghazwi, maksudnya fi safaril ghazwi. Nah, apa itu nafas? Penggali kubur untuk mencuri kafan. Zaman dulu kain kan mahal, jadi kadang-kadang mayit itu dibongkar kuburannya untuk dimaling kafannya. Sekarang kayaknya sudah nggak modern. Walaupun ada, itu pasti ada sebab yang lain, misalnya ilmu hitam. Orang-orang yang mati pada malam Idul Fitri itu dianggap jasadnya itu penuh dengan kekuatan, sehingga dia akan diambil kain kafannya untuk jadi jimatnya. Karena itu dulu ketika Ustaz Saleh wafat, bapaknya Ustaz Arinan, maka jaga oleh Hawari berhari-hari. Yang dari Cirebon nggak pernah tahu Ustaz Saleh, nggak pernah ya, tahu berapa wafat beliau. Itu dijaga karena itu tadi kuburannya bisa diculik kafannya oleh orang-orang yang suka ilmu hitam. Dan ketika Hawari berjaga itu, saya tanya, ada kejadian apa Pak? Pernah satu malam itu ada anjing hitam itu, nggak tahu dari mana datangnya, terus kita kejar dari itu hilang. Allah a'lam apakah itu juga anjing hitam beneran atau itu seperti dalam hadis al-kalbul aswad syaitan, bisa jadi. Nah, apakah orang nafas ini dipotong tangannya atau tidak? Foto. Kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan yang kuntu lafi kaya Rasulullah SAW. Kaifa akhilah nas mungkin yakin mereka itu hidupin masih yakni berkata kuntu Allah wa Rasulullah Allah Allah Rasulullah kalau awal tapi satu kalau tasbih kalau kita lihat kalau Nabi Sulaiman kita mengatas yang itu telah alaman itu kita terjemi kaifa anta. Istamir. Apabila Apa? Sehingga apa? Lalu rumah di kuburan hewan. Kemarin sudah lalu. Hatta yakunal baitu ay al-qabru, sehingga jadilah kuburan itu fihi pada masa tersebut fil yawasif senilai budak. Artinya saking banyaknya orang yang mati, maka tidak ada yang mau ngubur kecuali dibayar dengan harga budak. Padahal budak itu harganya bisa 300 juta per riyal atau 2 miliar dalam kisah yang lain. Nah, Siti Ali sama ada sabar boleh fi kitab
Kita pun fitnah ya. Karena di musim fitnah banyak yang mati nanti di akhir zaman. Nah di sini kecerdasannya para ulama ya. Nabi menyebut kubur itu dengan bait, berarti kalau mengambil kafan dari bait, potong tangannya, karena sama dengan mengambil barang dari bait seseorang. Sehingga kuburan itu disebut hirzun, untuk kafan bagi si mayit. Meskipun di kuburan tidak ada yang jaga, betul, tapi Nabi sudah menyebutnya dengan istilah baitun, maka hukumnya sama dengan bait yang ada. Yang cerdasnya para ulama mengambil adalah istinbat. Jadi ringkasnya yuqta'u an-nabbash babun fi sarik yasrik miraran. Nah, bisa diberikan jelas bahwa si Abu Sari itu dia nanti saya kepala ibu kapal ya Rasulullah ini misalnya kepala ibu kepala satu tidak dimensi administrasinya kepala itu kapal ya Rasulullah ini misalnya kepala itu kepala satu tidak dimensi administrasinya kepala ibu kepala ya Rasulullah ini misalnya kepala itu tidak itu mereka pilih ya Pakola, waktu itu Pakola ya Rasulullah ini masyarakat kaya itu kalau pilih manusia Pakola waktu itu kalau jatuh antara mau ini kepada Nabi semua di sekitar Nabi kalau mau itu dan orang yang mulai bicara. Ini hadis sudah mensuh ya, bahwa orang yang mencuri sampai 5 kali dibunuh. Demikian juga orang yang mabuk sampai 5 kali dibunuh, itu juga sudah mensuh. Jadi gimana kalau ya sebetulnya orang yang dipotong oleh Nabi sudah tangannya cuma 2, kakinya cuma 2? Orang jawab yang jelas-jelasnya cuma seperti di Firqan. Qala al-Khattabi la a'lamu ahadan min al-fuqaha yubihu madha yubihu dam as-sariq wa in takarrarat minhu as-sariqah. Nah, kecuali kalau dia itu melakukan sariqahnya dalam bentuk perampokan. Maka kalau menurut Imam Malik, perampokan itu besar perbuatannya, sehingga kalau dia sampai membuat resah atau merusak di muka bumi, maka boleh imam itu ijtihad untuk mentakzirnya dengan sampai dibunuh, tidak ada masalah. Nah, kemudian hadis ini derajatnya pun diperselisihkan oleh para ulama ya. Kalau Syarabani mengatakan hasan, tapi kalau Mu'tazili mengatakan mungkar. Kenapa dikatakan mungkar? Karena ada rawi bernama Pak Mus'ab bin Sabit. Ini mengingat-ingatnya mudah ya, karena kita teringat Pak Mus'ab. Bukan berarti Pak Mus'ab itu rawi yang mungkar, bukan, untuk mengingat namanya aja. Ada kulihal secara derajat hadis ini diperselisihkan. Kemudian secara fikih maka hadis ini mansukh. Karena tadi tidak ada satupun ulama yang membolehkan membunuh dengan sebab pencurian. Nah, kalau tidak ada satupun ulama kemudian kita malah membolehkan, yang berarti kita menyelisih ijma', haram hukumnya menyelisih ijma'. Setelah dipotong kemudian digantung di tongkoknya, maka kata Ustaz Muin dipajang di televisi supaya orang-orang biar tidak ada yang berani maling.
sunnah ya. Kalau yang sudah selesai bisa bikin tapi tetap dia pilih menurutnya kalau bukan pilih. في دليل على مشروعية تعليقية السالك في عنقه لأن في ذلك من الزجر ما لا مزيد عليه. Jadi tujuannya supaya membuat kapal orang-orang yang lain supaya tidak mau mencuri. Hanya saja hadis ini derajatnya secara sanad adalah dhaif. Terus bisa nggak kita pakai ya, sebagaimana dulu kalau tidak ada suatu pun hadis dalam suatu bab, maka biasanya orang ulama pun menggunakannya. Karena itulah Imam Syaukani juga mengatakan hal tersebut. Padahal biasanya Imam Syaukani kan anti hadis yang dhaif untuk hukum. Nah, kenapa di sini dipakai? Ya, nggak ada yang lain, gimana lagi ini? Nah, maka di sini juga dikatakan walau thabata lakana hasanan sahihan walakinahu lam yathbut. Ini perkataan Imam Mubiri. Walakinahu lam yathbut maksudnya tidak sahih. Nah, tadi dipakai boleh enggak? Ya, faktanya para ulama juga menggunakannya. Nah, jadi budak kalau suka mencuri itu berarti punya aib. Nah, orang-orang jelek seperti itu lebih baik kita jual supaya kita tidak berdekat-dekatan dengan orang yang jelek. Tapi kalau kita jual harus kita sebutkan cacatnya. Ini Pak, saya jual budak yang suka maling. Nggak boleh sembunyikan cacatnya. Kalau disembunyikan itu berarti kita menipu kepada pembeli. Nah, Allah. Binashin dengan separuh uqiyah, maksudnya harganya sangat murah. Nah, maka kata-kata binashin ini syarat bahwa itu ada aibnya. Nah, kalau ada aibnya wajib dijelaskan kepada pembeli. Demikian juga yang suka melacur nih. Ini budak perempuan suka melacur nih. Sudah saya kawinkan masih melacur lagi, maka saya jual. Harganya berapa? 100.000. Nggak apa-apa, karena harganya jadi murah. Hadis ini dhaif ya. Babun birrajul. Menceritakan singkala bahwa tiap-tiap maka syaitan bisa mengkasih syukur alih dari kata itu dan tentu pasti mungkin dulu tidak terdapat mana dari jalan yang disebut. Jika dulu tak terdapat rajula ba'da mar'ah. Jika dulu tak terdapat semacam anak katalah berbeda yang mungkin keadilan dan kalau semua keadilan. Namun sudah kita biar terjadi kalau ujian yang terjadi tapi itu keluar kemana yang terjadi. Ya, jadi yang di surat An-Nisa itu sudah masuk dengan fajridu kulla wahidin minhum mi'ata jaldah. Kalau zaman dulu fa'amsikuhunna fil buyut, ditahan di rumah, berarti nggak boleh kemana-mana, ke pasar nggak boleh, ke masjid nggak boleh, kajian nggak boleh sampai mati. Nah, ada pun zina rajamnya, jilidnya itu ada yang sabila tadi. Nah, Jadi kalau satu ribu kalau sudah berada di mana dan kembali pasti pasti kembali berkulit katanya. sayyibat, jadi yang sudah menikah ditahan di rumah. Kalau dia beker, maka dia halu rumah, disakiti. Disakitinya dengan apa itu? Dengan ucapan atau dengan hukuman? Karena idza itu bisa ucapan saja, sebagaimana dalam Al-Quran Allah mengatakan la yadurrukum illa adza. Saya lihat tafsir Hawmad, walladzina ya'tiyaniha minkum fa'aluhuma nazalat fi rajulin idza fa'ala liwatah. Dua orang laki-laki melakukan hubungan. Fa'aluhuma yakni bitarbi wasyatm wa ta'ir, dipukul dan dicaci maki.
zaman dulu ya. Tapi setelah itu kemudian orang-orang yang homoseks dibunuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau tafsiran yang beliau sebutkan di sini, ini bukan homoseks. Tidak harus maknanya homoseks, karena bikr maksudnya rajul sama mar'ah tadi yang bikr. Jadi kalau yang sebelumnya itu adalah rajul sama mar'ah tapi yang sayyib gitu. Nah, tafsiran yang saya bacakan tadi, walladzani homo wallati yatina fahisyatan, berarti perempuan dengan perempuan masuk di situ. Ya, karena kalimatnya multi tafsir. Nah, Dari Islam itu saya kalau sudah salah hidup ambil percayalah yang disebut asal itu terjadi orang yang berhasrat tapi berpikir terjadi banyak kesalahan. sayyib, kalau berzina dengan sayyib dicambuk dulu, setelah itu dirajam. Nah, dicambuk ini sudah mansuh. Kenapa? Karena setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangkan kepada beliau Ma'is, itu langsung dirajam, tidak dicambuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pendapat jumhur ya. Nah, sebagian kecil ulama berpendapat enggak mansuh, sehingga silahkan dicambuk baru kemudian dirajam. Nah, kalau Ma'is kalau tidak dicambuk langsung dirajam. Nah, jawaban mereka apa saya nggak tahu ya. Bisa jadi dijawab bahwa itu tidak disebutkan, bisa saja kan ceritanya diringkas. Nah, Bila bahwa misalnya seperti itu itu berlaku bahwa jatuhnya itu melakukan. Pada Islam itu Nabi SAW tidak berhadis akan langsung dibaca di atas hati karena seperti itu. Doa mengawal karena kita berjalan kayak pintar selama kalau dan juga diterima bisa itu apa ya sudah maksudnya mampus. Kalau dalam hadis yang lain ya brutal sampai dingin alias sudah tidak bergerak lagi. Nah, jadi saya belum nemu 4 saksi, udah selesai zinanya. Nah, berlaku ketika Nabi dari Rasulullah SAW kekali Rasulullah mengampuni dia lebih sakit pada kedatangan kekali Rasulullah SAW tetapi itu syaitan yang mengatakan rakyat bahwa kepada kita berat tidak sakit pada ya, jadi Nabi meralat ya, nggak boleh, karena kalau dibiarkan begitu nanti ada orang mabuk melihat istrinya berduaan sama orang langsung dibunuh, padahal mertuanya sendiri. Atau lawayaron, orang yang sangat pencemburu nih, nggak tanya langsung pedangnya. Setelah ditanya siapa tadi lagi, itu paman saya, pamannya dibunuh gimana? Nah, pamannya belum pernah datang sekali langsung dibunuh. Nah, khawatir Nabi seperti itu akhirnya dilarang. Ya, tetaba itu yusri, mempercepat dalam membunuh orang tadi. Dan ini hadisnya dhaif derajatnya. Itu ya tetaba atau ya tetayak pakai ba. Nah, Jadi juga berharap ini mendapat kejalan ini tetap.
فقال إن الله قسم محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فقال فيه أنزل عليه آية الرجيم فقرأناها وأنزلت ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسولنا من بعده فإن رشيد الإنسان في الناس الزمان فليقول قائل ما نفت آية الرجيم في كتاب الله فيدل كتاب خليفة أنزله الله تعالى. Nah, ini sudah terjadi ya. Ada sebagian kelompok sesat itu mengatakan tidak ada hukum rajam. Nah, ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Umar betul-betul terjadi sesuai fakta. Nah, الرجل حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محسنا إذا كان بالبينة أو كان حملا أو اختلاف فإن الله قال أن يقول الناس لا تؤمن بالكافر من أجلتين وتقدمه. jadi syaratnya rajam itu harus qamatil bayyinah. Yang maksud bayyinah itu adalah harbat syuhada. Maka CCTV itu bukan bayyinah. Karena itu sampai hari ini belum pernah terjadi satu kasus pun di mana orang zina ditetapkan berzina dengan 4 saksinya. Karena saksinya itu harus betul-betul melihat masuknya alat pada alat. Sehingga kalau tidak melihat betul-betul karena tertutupi kain atau tertutupi gelap, itu sudah tidak bisa jadi saksi. Nah, seandainya live dari CCTV, kemudian 4 orang melihat dari CCTV, menurut saya wallahu a'lam itu bisa. Tapi ya tadi ya, harus melihat langsung masuknya alat pada alat. Sementara CCTV itu kayaknya nggak sampai sedetil itu penggambarannya, sehingga susah juga itu. Tapi seandainya maksudnya gitu, pas live kemudian terlihat 4 orang di CCTV, ya sudah masuk. Dari rekaman CCTV nggak bisa. Terus bukti yang kedua adalah hamil padahal nggak punya suami, berarti pasti zina, dan dia tidak boleh mengatakan saya seperti Maryam ditiup Jibril, nggak bisa. Atau pengakuan ini diperselisihkan apakah harus 4 kali atau cukup 1 kali. Berjumlah mau isi kedua. Begini pola, kau mau isi kedua, berarti nanti dipilih api, masa percaya apa mengalami, atau mengalami di Rasulullah SAW ke akhirnya masyarakat dan lalu istilah perlahan. Mengalir berbeda di kerajaan ayatku dalam membaca. Bacaan Bacalah ya Rasulullah ini jadi kutaki alaihi kitabullah fa'aridahmu atau Bacalah ya Rasulullah ini jadi kutaki alaihi kitabullah fa'aridahmu. Nah, ini yang arba' mirror yang dijadikan dalil bagi mereka yang berpendapat pengakuan harus 4 kali. Nah, sementara hadis yang lain menunjukkan bahwa 1 kali sudah cukup, seperti hadis yang tadi kita baca. 1 kali pengakuan udah langsung dihukum oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kamar Nabi kami Allah dipulang, Allah belajar kalau malam, Allah berkasih kalau malam, Allah berkamat malam, Allah amar bihi ayat lama dan dijabihi dengan harap. Ini Nabi melakukan 3 kali pertanyaan ini untuk tabayyun, karena bisa jadi orang itu tidak paham apa itu zina. Barangkali cuma tidur bareng tapi nggak terjadi apa-apa, barangkali cuma sentuhan kulit tapi nggak terjadi apa-apa. Nah, begitu sudah jama'ta qala na'am, udah, karena ada kata jamaah itu kalimat vulgar. Dalam hadis yang lain kalimatnya lebih vulgar lagi, hai niktaha. Nah, kata nikta itu lebih vulgar daripada jama'ta, artinya kalimatnya kasar gitu loh. Kalau bahasa Indonesia itu, bahasa Jawa itu bahasa terkasar yang menunjukkan makna tersebut. Nah, itu bahasa Arabnya. Nah, ini hadisnya apa? Masih ringkasan, karena yang terkasarnya tidak disebutkan atau diperhalus bahasanya dengan kata-kata jama'ah. Ini mari semua kelanjutannya bicara sisi akal jenis tadi. Kalau dia Abdullah bin Yasin dapat ya satu ya lari. Jadi menunjukkan bahwa dia tidak dikubur separuh tubuhnya. Ini bedanya laki-laki dengan perempuan.
Kalau perempuan sebelum dirajam itu dibuat galian, kemudian dia dikubur setelah separuh badannya, baru dirajam. Ini lebih menutup perempuan tadi dari tersingkap auratnya. Lagi-lagi nggak usah dikubur. Ini buktinya ya seperti ini. Nah, bukan saja satu karena seorang itu diwati tidak yang karena ini pada tahun sama akan Nabi SAW kata dari tahun pokok Allah minggu Allah dan itu pada itu karena alim. Kenapa tidak dibiarkan? Seandainya dibiarkan lari dan tidak balik gimana? Ya udah selesai. Ada pun disitu ada wadifi ba'irin, itu adalah dirahnya ba'ir atau apa? Sampilnya ba'ir. Sama dengan orang yang awalnya mengaku ya saya berzina, apa iya enggak kalau enggak ya udah biarkan. Sama dengan orang yang tadi saya melakukan hukuman had ya Rasulullah, tolong ditegakkan, tapi dia enggak jelaskan hukuman hadnya apa. Oleh Nabi enggak ditabayuni had apa lagi, dia malah ditanya sudah sholat enggak tadi, sudah, oh udah selesai dosamu. Kalau dia mengatakan saya zina, apalagi lagi saya mencuri, kalau saya melakukan hukuman had, nggak usah diperjelas, dimaafkan karena masih ada syubhat. Maka berlaku kaidah idra'ul hudud dan syubhat. Kemudian kata Syalbani, hadis ini sahih kecuali kata-kata la'allahu ayyatuba, jadi sampai hal la taraktumu, itu yang sahih menurut Syekhul Albani rahimahullah. Taraktum artinya nggak usah dikejar, terus kalau nggak dikejar dan nggak balik ya sudah. Sama dengan orang yang mengaku berzina dalam kondisi hamil, kamu selesaikan dulu hamilmu, nanti kalau bayinya sudah lahir silakan balik ke sini. Ternyata bayinya lahir kok cantik banget, akhirnya dia eman-eman, wah daripada saya dirajam mending saya mau ini bayi ini sampai ketemu dewasanya kayaknya cantik banget ini, dan dia nggak balik ke khalifah, nggak usah dicari, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau taubat sudah selesai. Mirip dengan ini tadi ya, lari nggak usah dikejar. Jadi kalau banyak penjelasan kalau dapat dilihat sebagai orang dari kata-kata bisa karena bisa dengan maka lalu berdasarkan masalah pengembangan ini dan itu tahu kalau tersebut diberikan tentang Rasulullah SAW mari tarik kembali mensyuting yang dicari Muslim dengan melakukannya walau ma'rifah dan hadis kalau tadi kita tidak mengaktifkan waktu itu dengan jalan yang asal batisin dengan Rasulullah SAW kalau ila zakari wali jaza'al ma'is bila bicara lima asal bagi ala karakternya karena arif hadis kalau berkenaan karena Allah menas dia dan hadis untuk dimana cara itu inilah mahal semua ini kalau cemuru kalau kami saya bicara selahat ini dia akan memiliki mimpi Rasulullah SAW keinginan kami tetapi mengeluarkan yang masih Akhirnya Rasulullah SAW berikan diri. Karena tidak menunggu kata-katanya. Ayah merencana Rasulullah SAW akan menunggu kalau ayah terpenuhi wajib ini di stasiun Rasulullah SAW menunggu. Melihat dihakim kalau Fa'arif itu wajah hadis. Ini pendapat yang kedua ya, bahwasanya kata-kata fahal la taraktumu itu bukan fahal la taraktumu lari kemudian tidak rajam, sehingga kalau dia itu ditinggalkan lari maka perawinya ini mengatakan la ariful wajhal hadis. La ariful hadal hadis maksudnya bukan saya tidak mendengar hadis ini ya, tapi maksudnya saya tidak paham hadis ini bagaimana, yang di atas tadi ulama arif hadal hadis artinya saya tidak paham hadis ini bagaimana. Nah setelah dijelaskan oleh Jabir, oh gitu toh duduk salahnya, berarti bukan kalau lari dibiarkan ya. Nah, itu terserah pakai pendapat yang mana. Pakai pendapat yang pertama yaitu taraktumu lari tidak dikejar, atau pakai pendapat yang kedua yaitu dari pendapat Jabir atau perkataan Jabir
bahwa taraktumu itu untuk tasabutnya Nabi SAW. Tapi ini adalah pendapat Jabir ya, bukan apa dari sabda Nabi SAW. Nabi tidak mengatakan bahwa taraktumu li atasabbat bihi wa amma tarkul hadd fala, itu bukan sabda Nabi, itu hanya perkataan Jabir radhiyallahu anhu. Nah, salah satu yang berpendapat sesuai zahir hadis yang pertama itu adalah dalam kitab Mursyid Dzawil Hajah, itu yang kemarin kita pelajari bersama ikhwan di Syarah Sunan Ibnu Majah. Nah, dia memahami sesuai zahir hadisnya, tidak sesuai dengan pemahaman Jabir ini. Ya, kalau lihat ada dua fikih. Nah, kemudian orang yang berhasil antara itu terjadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kepala yang jangan kealat anhu, kealat anhu jangan kealat anhu bisa ayat ini menjadi ibu kalau dia satu tak sama apa al-fatihah dalam al-fatihah ayatkan al-fatihah al-fatihah yang sudah ada." Majnun huwa menunjukkan bahwa kalau gila itu enggak dapat hukum. Afa'al bihi, nah ini adalah diperhalus oleh perawinya, karena lafal yang lain itu anikta dengan lafal yang paling vulgar dari semua lafal yang lain. Jadi ini sama kalau itu bisa menarik di masjid al-Qur'an yang Nabi SAW dan juga kasihan pada dia saat ini berita. Masih ada nasi atau aratif yang berjalan. Apa Rasulullah SAW kalau maka berjalan bahwa dalam ini berjalan akhir. Bahwa para jamaah mengatakan katalah pelaku menamakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manfaat ini bahwa Nabi pun kami kita itu yang memberikan yang khusus. Karena Allah kalimat ini yang ada minggu bila maka dulu amin. Apakah setiap kali kami pergi untuk jihad kemudian ada orang yang menggantikan keluarganya, khalafa ahaduhum, menggantikan salah satu mereka yaitu tidak ikut jihad kemudian menggantikan keluarganya si mujahid, terus malah dia itu lahu nabibun, dia memiliki suara kambing, maksudnya suara kambing ketika sedang hubungan intim, karena bibitais seperti suaranya kambing jantan. Jadi ini diserupakan dengan kambing karena apa? Tingkahnya kambing itu nggak peduli ini istri siapa, kan nggak ada perkawinan di kambing. Yamnahu ihdahna khutbah, dengan memberi kepada salah satu dari perempuan itu akan sedikit susu untuk dibujuk rayu supaya dia bisa mau hubungan dengan dia. Maka ini celaan dari Nabi yang sangat dahsyat ya, sehingga diserupakan dengan kambing. Kemudian merayunya dengan sesuatu yang sedikit. Maka Nabi mengancam, kalau saya menemukan orang kayak begitu, nakal tuhu anhunna, saya akan menghukum dia dari mereka. Nakal itu adalah menghukum yang membuat kapok orang lain, artinya hukumannya hukuman yang berat sampai orang-orang lain tidak akan berani melakukannya. Terus tadi di atas ada kata-kata a'dal, itu orang yang kempal badannya. Nah, hukumannya apa kira-kira untuk orang yang melakukan itu? Ya rajam ataupun jilid sesuai dengan kondisi dia. Dan itu sudah cukup untuk membuat kapok orang-orang lain supaya tidak melakukannya. Nah, itu saya tidak pernah semua saya berarti saya akan kalau pada tahun mereka ini kalau semuanya ke atas itu saya tidak punya pikiran kepala yang membuat dari agama itu. Ya, tidak ada dua riwayat ya. Ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 4 kali penolakan Nabi tadi. Ada yang riwayat yang lebih lengkap itu disebutkan Nabi melengos ke 4 arah. Asalnya misalnya dari timur melengos ke arah selatan, kemudian melengos ke arah barat, kemudian ke arah utara. Nah ini si Ma'is ini malah ngikuti Nabi terus. Jadi dia kekeh pengen bersih dari dosa gitu.
Jadi ini kalau saya suka saya disimpan menulis hati kepada Allah Taala. Karena kufbah itu arti yang masyhur adalah tumpukan gitu. Sehingga dia nggak paham kufbah di sini apa ini. Karena orang Arab padahal dia ini. Itu karena kufbah di sini tidak sesuai dengan makna yang biasanya nanti. Jadi kenapa simpulnya kalau Rasulullah SAW dengan izin menarik bahwa penguatan yang tempat adalah penguatan bertanya. Kalau yang tempat penguatan saya cari dan pulang. Berita asyara jadi Al-Marabiyah berizin. Kalau ada isu orang berzina itu ditabayun dulu, tidak langsung dihukum. Dengan atasnya bahwa seorang Nabi Malik dengan Nabi SAW tak terkati zina mereka ini pada datangnya sengaja tak terkati zina mereka ini. Kalau syahid tak ada nasi tak mereka tidak diberi perkembangan. Ini dalil bagi yang berpendapat harus 4 kali pengakuan itu. Dengan atasnya Nabi SAW kalau dengan Nabi Malik tak ada kata tak ada komasta dan mereka kalau komasta mencolek. Ini dia yang paling vulgar. Nikta ini satu kalimat yang tidak ada yang lebih vulgar darinya. Ada orang namanya Nikita, mirip dengan Nikta. Nikita, hati-hati, nanti maknanya bisa mirip dengan nama tersebut. Kami sampaikan kepada satu seorang asnawi Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam masyarakat Allah nasi dan merasakan kata arah mereka anak yatim. Kemudian upaya untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Tuhan bisa kepala anak kalau apabila pada dikalikan tidak dikalikan kalau mana yang dibimbing waktu di makalati baru syarif BPI. Tahu mirfat fil muhalah dari kata-kata Quran apa dia? Wadah celah. Terus mirwat berarti apa kira-kira? Batangnya itu, batang celah apa namanya? Gagang untuk nyela. Nama lainnya itu mil dalam hadis yang lain. Jadi maksudnya diserupakan niktah yang tadi dengan masuknya itu celah. Demikian juga diserupakan dengan risak, yaitu apa? Sumur, ember di dalam sumur. Ini hanya penyerupaan dalam rangka tabayun, apakah betul-betul berzina atau hanya sekedar perbuatan kecil. Syail ciri-ciri yang apa itu kakinya itu sudah lumpuh, jadi sudah nggak berfungsi, namanya syail. Yang komis yang mencelupkan diri padanya. Tadi risa itu bukan dalwanya, tapi tali dalwanya.
karena ya penyerupannya yang lebih serupa ya, talinya bukan sumur bola ember. Mbak Risa itu Mbak Tali. Contoh. Waqafa berdiri. Jadi ada dua riwayat ya. Satunya mengatakan bahwa dia tidak dibuat lubang tapi diikat di pohon. Satunya lagi mengatakan berdiri. Mana yang lebih dekat? Yang berdiri karena bisa lari kan tadi. Kalau diikat kok bisa lari gimana? Waqafa dia berdiri saja. Tapi hadis ini baik. Termasuk yang tadi yang cerita panjang tadi juga doa yang sampai Nabi kemudian menyuruh orang yang menggibahi Ma'is untuk makan bangkai tadi. Maknanya sahih karena Allah mengatakan awala yattabi'ukum ba'da yaquluhum ayaqulu lana fihi mayyitan. Betul. Sabir bin Abdullah an-Rasulullah bin Aswad ja'a ila Rasulullah sallallahu fa'tarafa bizina fa'arada anhu thumma taraka fa'arada anhu hatta syahida ala nafsi arba'a syahadatin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala asanta qala ma'an qala fa'amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu qala ma'an hadlaqat bijarah marah menyakitinya batu-batu. Farad tafsiran dari tadi yashtaddu tadi. Ketika kondisi mata kepala Nabi SAW kairan dalam musalli alaihi. Walam yusalli alaihi ini bukan berarti tidak boleh salat ya. Nabi tidak mensalatkan tapi yang lain-lainnya mensalatkan. Sehingga orang yang mati karena hukuman had itu tetap disalatkan karena dia orang yang mati sebagai muslim. Jadi kaidahnya orang yang mati sebagai muslim wajib disalatkan. Terus riwayat ini walam yusalli alaihi ini juga menyelisih riwayat Imam Bukhari di mana di sana disebutkan wasalla alaihi. Sampai-sampai ada yang komentar kepada Nabi, ya Rasul, kenapa disalatkan? Maka dikatakan oleh Nabi, ini orang yang mati karena rajam, kalau disolatkan karena dia mengaku ya berzina, itu taubatnya kalau dibagi-bagi untuk penduduk Madinah ini sudah mencukupi mereka. Dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, ini dalam kitab Sunan, dalam kitabnya Abdul Razak disebutkan bahwa Nabi ditanya, ya Rasulullah salatkan enggak? Dia mengatakan tidak. Terus besoknya Nabi mengatakan silahkan disalatkan. Karena Rasulullah pun juga ikut mensalatkan. Nah maka dua riwayat ini bisa kita gabungkan antara yang lam yusalli dengan yang shalla alaihi. Lam yusalli ini adalah hari pertama, kemudian lam shalla alaihi yang di Bukhari itu adalah hari kedua. Riwayatnya Nabi Sa'idin kalah yang mengatakan Nabi SAW berjumlah untuk menarik dari sebelah ini dengan kaki Allah yang merusak nahu wala makan nahu. Nah inilah yang menunjukkan bahwa untuk laki-laki tidak dikasih hafrah yang tadi untuk perempuan dikasih hafrah supaya lebih terjaga auratnya itu, karena dilempari batu bisa robek-robek bajunya itu. Lakinnahu qala kalau aku tahu kalau Nabi beribadah yang dari wal mazati wasyatna mustaqimna al-sahu hatta ata'udhu Allah antasahara. Kalau Nabi dijalani dimana kata sahabat kala nastaghfirullahi wa nastaghfiruh. Ini cara melemparinya ya, tidak harus dengan batu-batu. Meskipun kata-kata rojama itu seringnya diartikan
melempar dengan batu-batu kecil. Tapi di sini ada beberapa alat ya. Yang pertama adalah apa itu? Idham, tulang. Tulang kan juga keras. Kemudian mater, kalau mater itu adalah tanah yang sudah gempal, maka tidak harus batu ya, tanah menggempal pun juga mirip. Kemudian khazaf itu adalah pecahan-pecahan gelas dan sebagainya, pecahan-pecahan gelas tapi bukan dari kaca, gelas dari tembikar, kreweng kalau bahasa kita. Terus dia lari maka dikejar juga oleh orang-orang. Terus di belakang juga ada Horomenahu bijalami tilharrah. Jalami jamak dari jalmuk, yaitu batu-batu yang besar. Ini hadisnya juga sahih sehingga bisa diamalkan, tidak harus dengan batu-batu kecil tadi. Artinya macam-macam. Kalau cara film Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama wanita di tangan ini, kalau berarti bersyukur lagi karena kalau berarti yastajiru lagi karena kalau orang tidak bisa berada dalam hasil penyembuhan. Yang ini murus dhaif karena mursal. An Abi Nadrah, ya kan? Abi Nadrah itu seorang tabi'in. Dia meriwayatkan langsung dari Nabi, berarti mursal. Dan kalau merajam orang itu tidak boleh mencela ya. Karena kalau mencela itu sama dengan membantu kita membantu orang tadi terhadap, membantu setan terhadap menyesatkan orang tadi. Merajam atau mencambuk itu tidak boleh dengan mencela. Misalnya kita mengatakan dasar orang jelek, ya, nanti masuk dalam telinga dia kata-kata orang jelek sehingga dia menganggap dirinya memang saya orang jelek. Akhirnya malah tambah-tambah keburukannya. Kalau kita katakan mudah-mudahan dosamu diampuni oleh Allah, yang masuk ke telinga dia perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan setelah ini kamu jadi orang soleh, atau tidak maksudnya. Hadis ini dhaif ya. Yastaghfiruna lahu fanahum. Ini tidak sahih. Tapi ini kalau itu kurang kata Nabi SAW istangkaha mencium bau mulutnya untuk ngecek apa benar-benar dia itu mabuk atau tidak. Kalau dia mabuk berarti tidak berarti dia tidak dihukumi orang yang sengaja berzina, ya kan? Nah, tapi para ulama mengatakan kalau orang mabuk kemudian dia mabuknya dengan sebab dirinya sendiri, kemudian dia zina, maka dia menanggung hukum zina tersebut. Kenapa? Karena mabuknya dengan sebab dirinya sendiri. Beda lagi kalau orang lagi tidur kemudian dimasuki minuman ciu ke dalam mulutnya, akhirnya dia mabuk. Nah, mabuknya bukan karena dirinya sendiri, tapi karena dipaksa orang atau dimabukkan oleh orang. Nah, setelah itu kalau dia berzina maka dia tidak mendapatkan hukum. Ini kalau anak ini kalau kumasa Rasulullah SAW matahat tafu umma wabitiyah rumah isi berkali kalau jauh tak terikulah ilmu mengkolah yang menci apa terikulah ilmu dan wablik rumah wa'imahnya dan sanahnya berlabiah. Ini juga dhaif. Jadi seandainya mengaku terus tidak balik, nah dimaafkan. Karena yang tadi idra'ul hududan bisyubuhat. Kalau nggak balik, oh berarti dia itu meragukan dirinya sendiri apakah zina ataukah tidak, itu sudah cukup sebagai syubhat. Nah, kalau sudah menjadi syubhat sudah nggak usah dirajam lagi. Ini dapat kita baca karena berikut-berikutnya masih banyak hadisnya. Sementara sudah jam 11. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin.